제 경험상 다른 이유가 있는 건물 가치보다 훨씬 더 큰 거겠죠? 맞습니다. 작은 일에 자주 성공하는 사람이 큰 일에도 조금만 기다려. 빈센조 가서너. 그래도 할 수 있어? 미래를 떡볶이 2인분요. 오케이. 먹는댔지? 마피아들 그거 흉내내는 거야? 이제 더 이상가 1+1으로 판매되고 있겠. 알았다. 인싸들을 위한 오리지널 시칠리아식 완벽. 아직 많이 남았으니까 천천히 즐기다 가시면 됩니다. Sambil tersenyum, Vincenzo menawarkan minuman pada Hong Chae-yong yang saat itu masih terlihat gelisah. Ternyata, Vincenzo dan para penghuni Geumga lah yang mengadakan pesta anggur dan pesta rakyat itu. Pengunjung yang datang juga bukan main-main, salah satunya yaitu Duta Besar Italia yang membuat para preman-preman dari Babel pun mengurungkan niatnya untuk menghancurkan Plaza Geumga. 쏘. 기다려. 정말 이런 목적이 뭐냐고요. Nah, ketika si bos preman Pak Seok-do mengetahui jika Plaza Geumga belum dirobohkan, dia pun merasa amat kesal. Namun ketika tahu jika di pesta itu ada Duta Besar Italia untuk Korea, ia pun menyuruh anak buahnya untuk menunda perobohan plazanya. Sementara di firma hukum Wusang, Bucoy dan Han Seok-yok, pemimpin Wusang, mengetahui bahwa salah satu peneliti farmasi Babel yang tahu tentang rahasia RDU 90 kabur dari pengawasan dokter rumah sakit. Mereka mempertanyakan pada Hong Chae-yong kenapa dia tidak memberitahu hal sebesar itu. Di sini Hong Chae-yong beranggapan jika dia memiliki caranya sendiri sebagai seorang pengacara yang selalu menang dalam persidangan. Namun semua itu dibentahkan oleh Bucoy yang memang sudah lama menjadi seorang jaksa. Mereka berdua pun saling berselisih satu sama lain, dan di sini Hong Chae-yong memohon pada atasannya untuk diberi kesempatan agar ia bisa menyelesaikan masalah itu dengan caranya sendiri. Dan pada akhirnya Han Seok-yok pun memberikan kesempatan itu. Hong Chae-yong pun langsung bergerak mencari tahu identitas dari Jung Min-chul, seorang peneliti yang bekerja di Babel karena dialah yang melaporkan pelanggaran RDU 90-nya. Dia lalu menugaskan Jang Junwo untuk mencari tahu keberadaannya sekarang apapun caranya. Sementara itu, di Plaza Geumga, para penghuni di sana merasa sangat senang karena mereka sukses mengadakan pesta dan para gangster pulang dengan tangan kosong. Pak Hong yang lihat Vincenzo dari bawah plaza merasa amat senang karena berkat Vincenzo, para penghuni masih bisa mempertahankan plaza. Para penghuni pun mulai membicarakan tentang kebaikan Vincenzo dan mereka menganggap jika Vincenzo adalah penyelamat yang dikirim untuk menyelamatkan Plaza Geumga. Keesokan harinya, di restoran milik Toto, Vincenzo ingin memakan sesuatu di sana. Dan saat dia merasakan pizza buatan dari Toto, dia pun langsung memuntahkan pizza itu. 마르게리타 피자 맛있게 먹는 거 파시. 그럼 하나 똑같이 만들어 와봐요. 그려. 또 뭐요? 피자 모양을 한 쓰레기. 우와, 빈센조다. Setelah itu, Vincenzo menuju ke firma hukum Jipuragi untuk membahas kasus RDU 90. Namun, di sela-sela percakapan mereka, Vincenzo mendapatkan sebuah telepon dan bergegas pergi dari Jipuragi. Dan dari sinilah, An Gi-seok yang saat ini sudah bekerja di restoran Toto mulai memata-matai pergerakan dari Vincenzo. Dan ternyata saat itu Vincenzo membeli sebuah penghangat ruangan untuk kuil Naya dan dia sendirilah yang lalu memasangnya di sana. 시공하실 때 전기요금은 제가 부담하겠습니다.
자비롭다. 이 남자. Sementara itu, usai Hong Chae-yong untuk menemukan identitas Jung Min-chul, melakukan sandiwara kepada seorang apoteker, bahkan dia juga akan menyogoknya. 받으신 게 있으면 말씀해 주십시오. Namun akhirnya mereka pun pergi karena sang apoteker akan melaporkan Hong Chae-yeon dan Jang Junwo kepada kepolisian karena akan menyogoknya. Ketika mereka akan mencari cara lain, Hong Chae-yeon mendapatkan telepon dari salah satu teman kerjanya di Wusang bahwa seluruh karyawan Wusang diundang untuk acara penyambutan Ibu Choi. Walau awalnya dia keberatan, namun mau tidak mau dia pun harus datang ke acara tersebut. Sementara di Plaza Geumga, Pak Hong terlihat sedang menyendiri mengingat apa yang sudah dibahas dengan Jung Min-chul dan bagaimana cara kerja Babel yang sangat mengerikan itu. Dan saat Vincenzo datang, Pak Hong yang mendapatkan kabar dari penjara bahwa kliennya yang tak lain adalah Oh Jung-ja masuk rumah sakit. Vincenzo yang ikut dan melihat keadaan Oh Jung-ja pun merasa sangat iba dan memutuskan untuk tidak menemani Pak Hong menemuinya. Kemudian tak berselang lama, utusan dari Babel yaitu Na Deok-jin meminta Vincenzo untuk segera menemuinya. Nah, awalnya Na Deok-jin akan mengancam Vincenzo, namun ternyata dialah yang harus terancam karena Vincenzo memegang kartu as yaitu bukti perselingkuhannya dengan seorang wanita. 아니 무슨 일이길래 바쁜 사람을 오라 가라 헛소리라고 지랄이야. 네 명령을 받은 깡패 박석두가 불륜 상대인 관리팀 김모란. Alhasil, Nak Deok-jin lah yang akhirnya mengikuti permainan dari Vincenzo. Dia langsung memerintahkan preman-preman Babel agar menunda perobohan Plaza Geumga yang di saat bersamaan si pemimpin Park Seok-do sudah mengirimkan anak buahnya ke sana. Scene lalu berpindah ke sebuah kafe di mana acara penyambutan Bu Choi yang sedang berlangsung. Terlihat Hong Chae-yong sangat tidak menikmati acara tersebut karena memang dia tidak pernah suka dengan kehadiran Bu Choi di Wusang. Akhirnya, acara pun dibuat meriah dengan Hong Chae-yong yang menirukan gerakan-gerakan yang selalu dilakukan Ibu Choi saat senam, dan menurut Ibu Choi, itu adalah sebuah penghinaan. Saat pesta sudah selesai, Pak Hong menghubungi putrinya itu agar segera menemuinya di rumah. Seperti biasa, ayah dan anak ini selalu tidak akur dan berbeda pendapat satu sama lain. Di sini, sang ayah meminta sekali lagi kepada putrinya agar berhenti membela Babel yang sudah jelas-jelas salah. Pak Hong yang juga mengundang Vincenzo ke rumahnya, tapi ketika Vincenzo datang, bersamaan dengan Chae-yong yang pergi dari sana. 불 정도로요? 데뷔 첸. 근데요? 사실 욕 같은데. Disinilah Pak Hong mengungkapkan jika dia sudah mengetahui jika hubungan antara Vincenzo dan kliennya Oh Jung-ja adalah ibu dan anak. Dari awal, Pak Hong sudah tahu, tapi dia menutupi semuanya. Dia bisa tahu karena saat persidangan, kliennya itu dia melihat Vincenzo yang terlihat sangat sedih karena tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian, saat Pak Hong akan mengunjungi Oh Jung-ja, dia juga melihat Vincenzo di depan penjara. Pak Hong pun hanya menasihati Vincenzo agar dia selalu berbuat baik kepada ibunya. Scene lalu akan memperlihatkan sebuah villa di mana di sana tinggal tim pengembangan obat farmasi dari Babel, dan tak berselang lama ada sebuah insiden di mana ada sebuah ledakan yang membuat 14 orang meninggal dunia. Berita ini jelas membuat Pak Hong merasa kaget dan langsung bergegas menuju ke TKP.
Namun di sana dia dihadang petugas kepolisian yang mengatakan jika ledakan itu adalah unsur ketidaksengajaan yang dilakukan oleh korban. Sehingga kasus ini dinyatakan sebagai kasus kecelakaan biasa. Pak Hong pun yang sangat marah dan tak terima dengan keputusan para polisi karena dia tahu betul siapa dalang di balik semua ini. 방화 여부 발견 안 됐습니다. 더 이상 공무집 마음대로 하세요. 그럼 나와요 이거. 14명이 불타 죽은 현장에서 그런 말이 나와요. 복하지 않으면 큰 대가를 칠 수밖에 없습니다. 도대체 왜 이렇게까지 무모한? Setelah insiden ledakan itu, pemimpin Babel yang bernama Jang Hanseo memanggil Bu Choi dan Han Seok-yok untuk makan malam. Walaupun ini pertemuan pertama bagi Bu Choi dengan pemimpin Babel itu, dia sudah bisa membaca bahwa bukan dia pemimpin grup Babel yang sebenarnya. Singkat cerita, di Plaza Geumga, Vincenzo mulai berpikir untuk apa dia bersusah payah mengurusi masalah penghuni Plaza Geumga dan tidak berfokus pada tujuannya, yaitu mengambil emas yang ada di bawah kuil Naya. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk mengumpulkan semua penghuni dan membicarakan kompensasi yang akan diterima mereka untuk meninggalkan plaza sementara waktu sampai gedung plaza selesai direkonstruksi ulang. Ada beberapa dari mereka yang setuju, tapi ada pula yang mencurigai Vincenzo. Namun akhirnya, karena mereka sudah tahu jika Vincenzo adalah orang yang baik, mereka pun akhirnya sepakat. Sementara itu, di firma hukum Busang, Bu Choi yang ditunjuk sebagai pengacara senior dan disuruh untuk melakukan perbaikan di sana, menyuruh agar Chaeyong segera mundur dari segala kasus yang berhubungan dengan farmasi Babel. Bukan tanpa alasan, dia meminta Chaeyong untuk mundur karena Bu Choi tahu jika Chaeyong merupakan anak dari pengacara tandingan untuk perusahaan Babel, yaitu Pak Hong dari firma Jipuragi. Dari situlah Chaeyong merasa kesal dengan ayahnya dan memutuskan untuk pergi ke firma hukum Jipuragi dengan harapan ayahnya berhenti membela orang-orang yang sedang melawan perusahaan Babel. Namun di sini mereka berdua tidak membicarakan hal itu dengan tenang dan malah membahas tentang masa lalu mereka. Chaeyong merasa kesal kepada ayahnya hingga membahas tentang ibunya yang sakit lalu meninggal akibat sang ayah yang terlalu sibuk membantu orang lain. Itulah kenapa sampai saat ini Chaeyong selalu kesal kepada ayahnya. 이해해요. 그럼 적어도 내 앞길은 막 가치관 차이를 왜 인정하지 않으세요? 오늘도 아버지 좀 긁을게요. 쓴다고 엄마 혼자 수술실에서 죽게? 엄마 얘기 몇천 명의 억울한 사람을 구제해도 괜찮아. Chaeyong yang sedih dan kesal lalu menghabiskan malam dengan minum-minum di pinggiran sebuah toko. Vincenzo yang melihat keadaan Chaeyong yang sedang kacau itu pun menasehatinya agar dia segera meminta maaf kepada sang ayah agar tidak menjadi penyesalan nantinya. Vincenzo juga memberitahu di mana dia akan pergi minum dengan Pak Hong dan meminta Chaeyong untuk datang ke sana. Di tempat minum itu, Pak Hong dan Vincenzo mulai bercerita tentang masalah keluarga mereka. Pada saat itu juga, peneliti Jung Min Chul menghubungi Pak Hong yang kebetulan sedang merokok di luar. Karena saat ini dia sedang dalam pengejaran pembunuhan bayaran dari perusahaan Babel. Namun, karena teleponnya tak kunjung diangkat, dia pun akhirnya tewas di tangan para pembunuh itu. 비가 엄청나게 오네. Vincenzo yang mengetahui jika yang menelepon adalah orang yang ada hubungannya dengan RDU 90 menanyakannya kepada Pak Hong. Namun belum sempat Pak Hong menjawab, mereka tiba-tiba ditabrak oleh sebuah truk. 아까부터 급한 전화가 오는 것 같던데. RDU 90.